siapa yang tidak tenang dalam majelis ini, dia berarti tidak dapat kormah. Wah, si henter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat sebuah judul, mudah-mudahan berkenan di hati Bapak dan Ibu-ibu, tentang syukur. Syukur. Di dalam hadis Nabi menyebutkan betapa pentingnya kita duduk bersama dengan orang-orang saleh dan para ulama. Barang siapa yang duduk bersama ulama, kata Nabi, maka dia duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku, kata Nabi, seakan-akan dia duduk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, sebelum masuk ke judul kita tadi, saya akan coba dulu menyampaikan hadis Nabi ini. Ada 4 keutamaan majelis. Yang pertama, mendatangkan ketenangan batin. Barang siapa yang tidak tenang dalam majelis ini, dia berarti tidak dapat kormah. Wah, ada si henter. Aduh, ini nggak gelisah di dalam surga, itu nggak benar. Berarti dibeli gadang atau kadang. Ada orang keluar dari mana? Iya, ada orang keluar dari masuk. Menanya bismillah dan semua lagi. Aneh-aneh pangguan. Tapi bersyukurlah kita. Tadi sempat dia datang dan duduk sebentar. Walaupun dia keluar lagi, tidak apa-apa. Yang kedua, kata Nabi, utama majelis itu adalah padahal dia dicatat sebagai orang yang salat hingga kembali ke rumahnya. Masya Allah. Yang ketiga, dimudahkan Allah menuju ke surga. Yang keempat, termasuklah jihad sabilillah. Sungguh besar keutamaan majelis ini. Digerugilah orang-orang yang tidak duduk bersama kita. Gerugi gadang. Yang tidak duduk bersama kita, kata tagak duduk. Ikut nak duduk nak tagak nak setor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas majelis ilmu singkat mengenai syukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna. Syukur dalam agama Islam mempunyai peran penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Jadi sungguh besar makna dari syukur ini. Mempunyai peran penting di dalam bertingkah laku berangkat dari hati. Jadi kalau lah tingkah laku cenderung tingkah enggaknya berarti sesuai dengan hati. Ya. Bila mau pe mencaci orang itu tinggi lebih laut dengan waktu banyak dengan ketemu jemaah. Ya. Alhamdulillah. Kalaulah kita mau melihat fenomena pada zaman sekarang ini, kekacauan yang terjadi pada zaman sekarang ini, kita akan dapat mendapati bahwa salah satu akar permasalahannya dari kekacauan ini adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Jauh dari mengingat kematian, syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang dapat, yang baik
dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuruni askurkum waskuruli wala ta'furun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukur kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Ini kata Allah. Allah tidak main dalam hal ini. Barang siapa yang bersyukur, dia akan mendapat syafaat dari Allah. Dalam ayat yang keduanya itu, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sadaqallahul lazim. Dua ayat di atas tadi secara jelas menerangkan, memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang Allah beri. Selain itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak dapat kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim sahih. Dari dalil di atas jelas bagi kita pelajaran yang kita petik, yaitu selalu bersyukur setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat Allah sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini majelis ilmu singkat mengenai tentang syukur. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam seni kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kalau seandainya adanya kesalahan dalam menyampaikan, disinggung karena yang takkan kita turun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.